Lain telepon dan WhatsApp 0812 3823 1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo. Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Selamat pagi pendengar RRI Labuan Bajo, baik Anda yang bergabung bersama kami melalui frekuensi radio 91,70 MHz ataupun melalui aplikasi RRI Digital dan juga melalui audio streaming rri.co.id. Dan pendengar, kembali kami hadir menemani Anda di program Labuan Bajo pagi ini, edisi hari Kamis 12 Juni tahun 2025. Pagi ini pendengar, kita akan mengangkat sebuah peristiwa tragis yang terjadi di Sungai Waimese, Desa Halihintir, Kecamatan Satarmese Barat, Kabupaten Manggarai, dengan topik berita remaja tenggelam di Sungai Waimese. Dan pendengar, untuk mengetahui lebih jauh informasi mengenai peristiwa ini, kami telah terhubung bersama dengan kita di pagi hari ini melalui line telepon. Ada Bapak Ardianus Sehanu, ini sebagai Kepala Desa Halihintir, Kecamatan Satarmese Barat, Kabupaten Manggarai. Kita langsung menyapa. Selamat pagi Bapak Adrianus. Selamat pagi Bapak. Iya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di RRI Labuan Bajo di pagi hari ini Bapak. Iya, dan Bapak apa kabar di pagi hari ini Bapak? Kabar baik Bapak. Siap. Dan juga tentunya sehat selalu ya, untuk kita bersama-sama memberi informasi ke masyarakat semua nih Bapak mengenai peristiwa yang terjadi. Ya. Nah, Bapak ini Sehat. siap. Nah, Bapak mengenai topik yang terjadi di kemarin ya, ini bisa diceritakan mengenai kapan dan juga bagaimana nih kronologi pasti ya kejadian tenggelamnya remaja di Sungai Waimese. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Bapak. Sedikit saya menyampaikan beberapa kronologis kejadian berkaitan dengan tenggelamnya anak remaja di Waimese. Ya. Jadi sekitar jam 2 sore hari Senin, tanggal 9 Juni kemarin, korban dan 3 temannya hendak mencari siput di Sungai Waimese. Ya. Sesampainya di sana, korban mendahului temannya berenang ke bagian dekat tebing yang airnya lumayan deras. Ya. Jadi pada saat itu, teman satu orang sempat melarang korban, mengingat mereka ini tidak tahu berenang. Ya. Pada saat itu juga, tiba-tiba korban terseret arus sehingga tenggelam. Ya. Korban juga sempat mengangkat tangannya untuk minta tolong ke temannya yang lain. Dan temannya ini sempat menolong, menarik tangan korban yang mungkin pengaruh air arusnya cukup deras sehingga temannya ini tidak sanggup menolong korban ini. Selanjutnya mereka mencari pertolongan dan melapor ke Babin Kamtibnas untuk bersama berupaya mencari korban. Itu kurang lebih selama 3 jam. Ya. Dan tepat pukul 17.40 waktu Indonesia Tengah, korban ini berhasil ditemukan di dasar air dalam keadaan yang tak bernyawa. Begitu. Iya. Nah, Bapak, ini berapa orang nih remaja yang ikut dalam peristiwa itu nih, Bapak? Yang ikut dalam peristiwa ini ada 4 orang. Ada 4 orang dan 1 yang menjadi korban yang meninggal, Bapak ya? Ya, 1 orang yang meninggal atas nama Febrian James, biasa disapa Ryan, begitu. Nah, Bapak, ini tadi sudah Bapak sempat informasikan mengenai arus ya di daerah sungai itu. Apakah itu sungai juga biasa menjadi tempat bermain untuk anak-anak nih? Seperti itu, Bapak? Selama ini anak-anak juga tidak sering bermain di situ. Jadi yang kami tahu
warga Iya, ya. yang sering main, mandi, mencari siput di situ. Kalau untuk anak-anak memang jarang di sini karena cukup jauh dari pemukiman begitu. Iya. Nah, ini mengenai juga nih, mengenai lokasi. Berarti untuk dari desa ini memang sangat jauh Bapak ya. Jadi mungkin itu juga mempengaruhi kemarin yang memberikan bantuan seperti itu Bapak. Eh, Kalau dari pemukiman ke tempat ini Iya, ya. biasanya hanya 10 menit. Oh, 10 10 menit menit. dari pemukiman ya. Iya. Nah, Bapak, apakah ini mengenai sungai ini, apakah pernah ada kejadian sebelumnya atau mungkin ini baru yang kejadian pertama kali nih, Bapak? Sebelumnya dulu, tapi memang di tempat ini, tapi Iya. Halo? itu mungkin eh, Sudah lama ya peristiwanya? 5 tahun yang lalu mungkin. Iya, Oh, 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu. Nah, Bapak ini mengenai ini kemarin juga dengan peristiwa ini, apakah memang sudah ada mungkin tanda larangan atau memang ini alam nih berlaku, makanya dibiarkan seperti itu ya? Artinya tidak ada pelang atau apa gitu untuk mencegah seperti itu Bapak. Mengenai situasi yang terjadi di sana Bapak. Memang selama ini Ya. kami juga belum memasang tanda larang atau rambu begitu. Iya, ya. Dan kami juga tidak pernah melakukan sosialisasi berkaitan dengan keamanan di sungai ini, begitu. Iya. Nah, Bapak ini langkah yang selanjutnya yang mau dilakukan oleh Bapak Kepala Desa juga aparat di desa dan juga mungkin Kamtimas ya yang ada di sana. Ini apa nih yang mau dilakukan dengan peristiwa ini untuk supaya jangan terulang lagi nih ke masyarakat desa nih? Silakan Bapak. Halo, Bapak Adrianus ya, Mas terhubung bersama kita di pagi hari ini. Di efektivitas dan keamanan selama proses evakuasi ini. Iya. Tentu kemarin juga kami sebagai pemerintah desa Ya. menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah membantu dalam proses kemarin, proses evakuasi itu. Iya. Nah, mungkin ada kesepakatan bersama ini untuk menjaga keamanan, mungkin untuk membangun pagar atau mungkin himbauan lah seperti itu Bapak yang mau dilakukan seperti Bapak ke depan. Hal ini yang mungkin kami akan pikirkan ke depan, Ya. sehingga untuk ke depan tidak ada terjadi tragedi seperti ini lagi. Ya, betul. Iya. Dan Bapak ini di akhir pertemuan kita di pagi hari ini ya, ini sebelumnya mungkin ada informasi tambahan, berarti sekarang korban ini sudah diserahkan ke keluarga ya Bapak ya, untuk lanjutannya seperti itu Bapak ya. Ya, memang waktu tanggal 9 itu Ya. dari tempat kejadian memang sempat diantar ke puskesmas begitu. Oh iya. Tidak lama di puskesmas langsung diserahkan ke pihak keluarganya begitu. Iya. Dan kita juga mau menyampaikan turut berduka ya Bapak untuk keluarga semua ya yang ditinggalkan. Nah, Ya, Bapak kami ini pemerintah desa juga memberikan dukungan doa. ya. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan, kekuatan sehingga tidak terlarut dalam kesedihan begitu. Amin. Dan semoga korban adik Rayen ini diterima oleh Tuhan dalam sehingga bisa duduk bersama para kudus di surga begitu. Amin. Nah, Bapak di informasi terakhir nih Bapak, mungkin ada pesan yang mau disampaikan kepada semua masyarakat atau mungkin ada informasi tambahan, silakan Bapak. Saya sebagai pemerintah desa menyampaikan pesan kepada seluruh masyarakat, lebih khususnya masyarakat desa Lihimpir, agar ke depan selalu berhati-hati dalam menjalankan tugas atau kegiatan-kegiatan sehari-hari, sehingga
tragedi-tragedi yang seperti ini tidak terulang lagi. Dan kalau misalnya ada anak-anak yang melakukan aktivitas di sungai seperti ini, harus melalui pengawasan orang tua, begitu. Iya, dan juga terima kasih untuk Bapak Ardianus Yahano ya atas waktu dan juga informasi yang telah dibagikan di pagi hari ini, Bapak. Iya, terima kasih, sama-sama, Bapak. Siap. Dan pendengar, semoga peristiwa ini juga menjadi pelajaran untuk kita bersama ya, dan seluruh warga bisa lebih waspada dimanapun Anda berada, serta memperhatikan keselamatan khususnya untuk anak-anak yang berada di daerah atau seputaran sungai. Dan pendengar, demikian Labuan Bajo pagi ini edisi hari Kamis ya, ini mengenai topik peristiwa tragis ya yang terjadi di YMC di mana remaja tenggelam dan meninggal, yang satunya menjadi korban. Dan untuk Anda semua yang sudah bersama dengan kami di pagi hari ini, tetap bersama kami untuk mendapatkan informasi terkini dan terupdate untuk Anda semua. Dan untuk Anda yang menyaksikan ulang, langsung saja di channel YouTube kami RRI Labuan Bajo. Saya masih menemani Anda di program Labuan Bajo pagi ini. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.